Tasya bilang kalau ini tuh juga edukasi ke pembeli juga gitu ya. Susah nggak sih Kak jualan sama edukasi? Jalanin dua-duanya tuh kan kadang-kadang agak bentrok juga, atau aku mau cuan aja deh jadi edukasinya lebih sedikit gitu. Kalau menurut aku, kalau semakin kita fokusnya ke jualan, semakin nggak dapat penjualan. Tapi kalau kita fokusnya ke edukasi, kasih informasi, terus menginspirasi atau menghibur, lebih kayak kasih value atau nilai lebih daripada jualan. Soalnya di pandangan aku nggak ada satu orang pun yang suka dipepet untuk dijualin sesuatu. Kayak misalnya contoh kalau misalnya kita punya teman yang kerjanya jualin barang terus ke kita, pasti kita malas temenan sama nih orang. Jadi sama seperti orang-orang lain. Kalau kita tuh, kalau Mirael fokusnya jualan terus, orang juga males karena kayaknya kamu cuma mau duit aku, kamu cuma peduli sama uang aku. Jadi semestinya kita nggak fokusnya ke jualan, kita fokusnya ngasih nilai lebih. Ketika kita kasih nilai lebih, otomatis penjualan itu sudah akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi emang harus berjalan beriringan ya Kak ya? Iya, betul. Itu bisa jadi salah satu tips juga nggak sih Kak untuk jadi beautypreneur yang long lasting juga gitu? Iya, fokus pada memberikan nilai lebih kepada customers. Pedulilah sama mereka, karena sekarang ibaratnya kalau mungkin zaman dulu itu karena pilihannya nggak banyak, jadi otomatis orang-orang bisa toleransi sama bad service yang buruk. Tapi sekarang kita udah nggak toleransi lagi, karena sekarang udah makin canggih ya, orang-orang usaha juga makin pintar. Jadi kita harus bisa membedakan sama kompetitor dan juga kasih nilai lebih. Sebenarnya untuk ikutin tren atau enggak, kita harus lihat kapasitas kita tuh bisa atau enggak. Jangan latah. Misalnya contoh, kalau aku ikutin tren, mungkin aku nggak akan jualan waxing lagi. Aku mungkin akan jualin yang ngetren, biasa lebih ngetren skincare gitu, atau enggak produk-produk di bawah 100.000 body care atau skincare. Tapi aku lihat advantage aku apa, kapasitas yang aku punya sekarang apa, lebih baik aku memaksimalkan kapasitas aku dibandingkan ngikutin tren yang memang aku belum sesuai dengan kapasitas aku. Tapi kalau misalnya kita sudah punya kapasitasnya, kapasitas yang aku maksud kayak contohnya di aku, pada saat itu aku belum punya pabrik, belum punya tim R&D, banyak hal yang aku belum punya. Jadi kalau aku sengaja maksa untuk ngikutin, bahkan ilmunya juga belum punya, alhasil itu nggak akan survive. Karena bagi aku untuk masuk ke bisnis, antara aku harus jadi nomor 1 atau nggak usah masuk sama sekali. Karena untuk jadi nomor 2 sama nomor 3 sama nomor 1 sama capeknya. Effort, usaha yang dikeluarkan tuh sama. Jadi kalau misalnya mau masuk, harus tahu dulu apa sih keunggulan diri kita dibandingkan kompetitor, dan bagaimana kita bisa jadi nomor 1 di industri. Kalau enggak, lebih baik pilih industri yang bisa memberikan kita peluang untuk jadi nomor 1. Tapi itu aku ya, karena aku orangnya seperti itu cara pikirnya. Tapi bukan berarti itu benar. Tapi bukan juga salah. Tergantung preference orang-orang ya, tergantung.